Bab 443, Si Pengkhianat. Asat ini benar-benar kuat tak terkira. Aku pikir alam nirwana setengah langkah adalah kekuatan puncaknya. Aku tidak menyangka dia masih punya jurus tersembunyi. Dilihat dari kejadian ini, Asat jelas bukan anggota keluarga Swandi. Dia direkrut oleh keluarga Swandi. Sekarang, keluarga Swandi benar-benar telah mendapatkan harta karun. Hei, apa menurutmu dia punya pacar? Maksudku, aku masih punya seorang putri yang sangat cantik. Kalau dia bisa menikah dengannya, itu akan sangat bagus. Setelah bencana itu, semua orang merasa bahagia. Semua orang menolak untuk pergi dan mengobrol satu sama lain. Setelah tetua keluarga Swandi turun untuk menyelidiki, kerumunan itu bubar satu persatu. Dia terlalu kuat. Kali ini tidak sia-sia datang ke sini. Benar-benar memanjakan mata. Nyonya Miati menghela napas penuh emosi. Dia telah hidup selama beberapa dekada dan belum pernah melihat kejadian seperti itu. Dulu dia berpikir jika memiliki uang triliunan dia akan menjadi orang berstatus sosial tinggi. Sekarang tampaknya uang saja tidak cukup, tetapi juga harus kuat dan berkuasa. Selama kekuatanmu cukup kuat, uang dan kekuasaan ada di tangan kamu. Haha. Jaya tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Cahya bingung dan bertanya. Kakak, apa yang kamu tertawakan? Haha, aku bahagia. Tentu saja aku harus tertawa kalau aku senang. Senang karena apa? Ada dua alasan. Satu, kita sudah tahu bahwa ada orang yang begitu kuat. Strategi selanjutnya adalah merekrutnya. Selama dia tinggal di Provinsi S selama sehari, maka kita keluarga Pambudi akan punya harapan untuk dekat dengannya. Bagaimana dengan alasan kedua? Dua, ini ada hubungannya dengan Agam. Tidakkah kalian semua menyadari sesuatu? Bocah itu, dia tidak muncul. Bukan dia yang menyelesaikan masalah keluarga Swandi. Mata Nyonya Miati, Laila, dan lainnya bersinar terang. Benar, bukankah pecundang itu dimanja oleh keluarga Swandi? Pada akhirnya, jangankan membantu, dia bahkan tidak berhak menunjukkan wajahnya. Menurutku, identitasnya sebagai pecundang telah terungkap. Dia telah ditinggalkan oleh keluarga Swandi. Benar. Jaya tersenyum. Bukankah ini sesuatu yang membahagiakan? Sangat membahagiakan hati. Ingatlah wajahnya yang memuakan itu. Dia benar-benar berpikir dia adalah orang hebat. Sekarang dia terkena karma, sifat aslinya sudah terungkap. Nyonya Miati berkata, menghancurkannya juga berarti menyelesaikan masalah hatiku. Hari ini adalah hari besar. Kita akan mengadakan makan malam keluarga untuk merayakannya. Sekalian kita akan membahas bagaimana berteman dengan Asat ini. Kakak. Linda menatap Hippocrates muda dengan pandangan penuh harapan. Hei, aku mengerti. Kita akan mengunjungi gunung nanti. Hippocrates muda tentu memahami pikiran adiknya. Dia juga tidak sabar untuk bertemu Agam. Kemampuan mengontrol kekuatan Agam yang menakutkan telah benar-benar meyakinkannya. Dia sudah menyiapkan pikirannya. Dia harus berbicara dan belajar lebih banyak dengan Agam. Jika dia belajar sedikit intisari saja, dia akan mendapatkan keuntungan hingga seumur hidupnya. Di kediaman, Agam duduk di meja besar dan minum teh yang diseduh langsung oleh Simon. Mereka berdua mengobrol tanpa henti. Tak lama kemudian, Heru dan beberapa tetua menyeret 3 orang masuk. Tetua Sony? Simon terkejut saat melihat kakek tua tersebut. Agam menjentikkan jarinya ke arah ketiga orang itu dan menyentuh pengekang jiwa. Begitu pengekang dicabut, Sony segera berlutut dan berkata sambil menangis. Tuan Simon, aku difitnah. Aku ini difitnah. Siapa yang memfitnah kamu? Simon menyipitkan mata dan bertanya. Sony segera menunjuk Agam dan berkata. Itu dia. Dialah yang memfitnah budak tua ini. Dia ingin memprovokasi hubungan antar anggota keluarga Swandi dan memanfaatkan kesempatan untuk merebut keluarga Swandi. Sembarangan! Simon menghancurkan cangkir teh di tangannya dan berkata dengan nada dingin. Pak Agam adalah orang berjasa bagi keluarga Swandi. Tanpa bantuannya, keluarga Swandi sudah hancur 2 kali. Tidakkah menurutmu fitnahanmu konyol? Tuan Simon, apa yang dikatakan budak tua ini benar adanya. Dia punya hati yang kejam. Dialah yang membalikan formasi pembunuh ilahi dan kemudian menyelesaikannya sendiri. Semua ini supaya bisa mengambil hati kita, Tuan Simon. Sony berkata sambil dan berjalan ke depan sambil berlutut. Apa Anda lupa siapa aku? Aku telah melayani Anda selama bertahun-tahun dan setia kepada keluarga Swandi. Siapapun bisa berkhianat, aku tidak akan berkhianat. Ya, Sony adalah orang paling setia di keluarga Swandi. Tapi, bagaimana kalau kamu bukan dia? Simon berkata dengan kilatan dingin di matanya. Anda tidak percaya padaku? Baiklah. Anda lahir pada pagi hari tanggal 7 Maret 52 tahun yang lalu. Anda memasuki alam bumi pada usia 16 tahun, mencapai alam bumi tingkat 4 pada usia 27 tahun, dan sampai di alam bumi tingkat 6 pada usia 32 tahun.
Anda suka membaca kitab Mahabharata dan menyukai pokok-pokok gerilya. Ketika Anda masih kecil, aku yang mengajari Anda. Apa Anda sudah lupa? Selain itu, putri Anda, Nona Susan, lahir pada siang hari. Nyonya mengalami persalinan sulit dan dalam keadaan kritis. Buddha tua ini yang berlutut di Gunung Meru untuk Anda selama sehari semalam. Semua itu untuk meminta dokter ilahi tersembunyi menyelamatkan nyawa Nyonya dan Nona. Apa Anda lupa semua ini? Walaupun Anda lupa, aku tidak akan lupa. Mendengarkan kata-kata Sony, semua orang tercengang. Sony bisa mengingat detail-detail ini membuktikan itu memang dia. Sony akan mengkhianati keluarga Swandi? Dipikir-pikir lagi, itu tidak mungkin. Pak Agam, lihatlah, apa ada kesalahan? Simon memberikan tatapan bingung pada Agam. Aku tentu tidak tahu menahu tentang masa lalu kalian keluarga Swandi. Tapi, aku bisa sangat yakin kalau dia bukan lagi orang yang kalian kenal. Apa yang kamu maksud? Kenapa kamu tidak bertanya padanya? Agam menatap Sony sambil tersenyum. Mata Sony menunjukkan sedikit ketakutan dan dia sengaja menyembunyikannya. Dia berteriak keras. Anak jahat! Jangan harap kamu bisa memprovokasi hubungan antara aku dan kepala keluargaku. Masih tidak mau mengaku? Pupil Agam menyusut dan berubah menjadi pupil hitam putih. Dia perlahan berkata, meskipun kamu bersembunyi dengan cukup baik, semua persembunyian tidak berguna di bawah pupil yin dan yang. Selain itu, cara kamu bersembunyi tidak bagus, bahkan sangat ceroboh. Agam menjentikan jarinya dan gelombang kekuatan spiritual memasuki tubuh Sony. Dalam sekejap, ekspresi Sony berubah. Di tengah jeritan melengkingnya, roh seorang pemuda keluar dari tubuhnya. Saat dia hendak melarikan diri, Agam memenjaranya dengan ketat. Tuan Simon, seharusnya kalian mengerti sekarang kan? Agam melihat Simon dan yang lainnya tertegun. Dia mengambil cangkir teh untuk menikmatinya dengan tenang. Simon dan para tetua tercengang. Mereka tidak pernah menyangka di dalam tubuh Sony yang jujur dan setia, ada jiwa lain yang sama sekali bukan miliknya. Ketakutan mengalir keluar dari hati mereka. Heru dan yang lainnya refleks terlihat ketakutan. Musuh telah bersembunyi di sisi mereka, tetapi mereka tidak menyadarinya sama sekali. Untungnya, Agam menguaknya. Jika tidak, ini akan menjadi bahaya tersembunyi yang sangat besar bagi keluarga Swandi. Siapa kamu? Kapan kamu menyelinap masuk ke dalam keluarga Swandi? Heru berkata dengan geram. Kemana Sony? Kemana rohnya pergi? Ketakutan di wajah pria itu menghilang, dia malah tenang. Dia mencibir dan berkata, sekarang semuanya sudah seperti ini, apa gunanya kamu mempertanyakan ini? Sony, roh orang tua itu telah lama hancur. Aku telah menggantikannya sejak 3 tahun yang lalu. Aku telah bersamamu selama 3 tahun terakhir, akulah yang makan bersamamu tempo hari. Haha, bajingan! Urat dahi Heru menonjol. Sony adalah sahabatnya. Ketika dia menangkap Sony, dia masih merasa aneh. Namun, siapa sangka teman baiknya itu sudah meninggal. Pembunuh itu tepat di depannya dan dia malah akrab bersamanya. Memikirkan hal ini, kemarahan Heru sulit untuk ditekan. Dia menggunakan kekuatan spiritual untuk meninju pria itu. Bab 444, hanya bisa hidup satu orang. Pria itu mendengus dan memegang perutnya dengan ekspresi kesakitan. Namun, dia berkata sambil tersenyum licik. Bunuh aku! Sekalipun kamu membunuhku, Sony tidak akan bisa kembali lagi. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Heru benar-benar marah dan ingin menghancurkan jiwa orang itu. Namun, Anggeri menghentikannya. Membunuhnya tidak akan menyelesaikan masalah. Kalau kita tidak mengetahui pelaku di balik layar, masih akan ada anggota klan yang akan menderita selanjutnya. Heru menarik napas dalam-dalam dan memaksakan diri untuk tenang. Dia berkata dengan nada dingin. Katakan, siapa yang memerintahkanmu untuk melakukan ini? Mungkin aku bisa mengampunimu. Mengampuniku? Apa kamu berani membunuhku? Kalau kamu membunuhku, kalian tidak akan pernah mau tahu rahasianya. Pria itu sangat gila. Meskipun sudah tertangkap, dia tetap ingin menginjak keluarga Swandi. Heru gemetar karena marah, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Wash! Tiba-tiba, gelombang kekuatan spiritual menyelimuti Sony dan 2 orang lainnya. Seperti api yang membara, jiwa mereka mengeluarkan asap hitam dan wajah mereka sangat kesakitan. Kalian berani di depanku? Agam berkata dengan samar. Dari kalian bertiga hanya bisa hidup 1 orang. Siapapun yang berbicara lebih dulu akan hidup. Bermimpilah! Wanita satu lagi berkata dengan ganas. Bunuh kami tidak akan mengkhianati organisasi. Begitukah? Kalau begitu, kamu mati saja. Agam mengangkat tangannya dan mencengkeramnya. Kekuatan spiritualnya yang kuat meremas dari segala arah. Wanita itu menjerit melengking.
Jiwanya ditekan sedikit demi sedikit, anggota tubuhnya dipelintir. Rasa sakit yang dirasakan olehnya jauh lebih hebat dari sakit tubuh fisik. Apalagi pencapaian spiritual Agam sangat tinggi. Jika dia ingin menyiksa jiwa, itu akan sangat mudah. Aku bilang, jangan bunuh aku. Aku bilang. Kematian itu tidak mengerikan, yang mengerikan itu adalah siksaannya. Agam seperti tidak mendengarnya. Dengan cengkeraman yang lebih keras, jiwa wanita itu hancur. Kediaman itu sunyi senyap. Para tetua keluarga Suwandi refleks menelan air liur mereka. Membunuh tanpa ragu-ragu, dia benar-benar penguasa neraka. Sekarang, hanya tersisa 2 orang. Aku masih sama seperti tadi, hanya bisa hidup 1 orang. Jika terus diancam oleh orang lain, kamu akan dipaksa terus mengikuti mereka dan tidak akan pernah bisa mencapai hal-hal besar. Menyaksikan kekejaman Agam, kedua orang itu terlalu takut untuk melawan. Aku bilang! Mental salah satu dari mereka runtuh dan dia membuka mulut untuk mengatakan sesuatu. Pria lainnya berbalik dan menampar kepalanya. Jiwanya langsung hancur. Pria itu mengulum senyum. Dia tidak lagi sombong seperti tadi dan mengatakan semua tentang rencana itu. Mengetahui musuh ingin membasmi tokoh penting keluarga Suwandi dan menjadi pemimpin keluarga Suwandi, Simon dan para tetua merasa bulu kuduk mereka berdiri. Ya sudahlah jika mereka mati. Kalau sampai keluarga Suwandi jatuh ke tangan musuh, anggota keluarga Suwandi lainnya akan diperlakukan secara tidak manusiawi. Bagaimana mereka harus menghadap leluhur mereka? Kalian benar-benar sekelompok bajingan sialan! Heru berteriak. Pria itu tidak dapat menyangkalnya dan berkata dengan suara gemetar. Sebenarnya, tidak hanya keluarga Suwandi, tapi klan lain juga menjadi sasaran kami. Dengan mengambil alih roh, kita dapat mengganti toko intinya dan menemukan kesempatan untuk membunuh orang yang tersisa. Dengan begitu, kami dapat menjadi pemimpin keluarga tersebut. Semua orang tidak tahan mendesis. Cara yang sangat kejam. Keluarga-keluarga yang dikelola dengan susah payah selama ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun menjadi milik orang lain. Kasihan mereka masih tidak sadar mereka telah menjadi sasaran empuk orang-orang di belakang layar. Keluarga mana yang telah disusupi oleh kalian? Simon mengerutkan kening dan bertanya. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Aku hanya bertugas di keluarga Suwandi. Orang itu, dia tidak akan memberitahuku. Pria itu buru-buru berkata. Siapa orang di balik semua ini? Katakan. Aku. Pria itu gelagapan, ketakutan batinnya membuat dia tak bisa bersuara. Gunung Awan, kan? Saat ini juga, Agam berbicara dengan suara datar. Wajah pria itu penuh keheranan. Meskipun orang itu tidak mengakuinya, ekspresinya tidak diragukan lagi telah membuktikan pernyataan Agam. Pak Agam, bagaimana kamu tahu? Simon bertanya bingung. Aku telah berurusan dengan Gunung Awan beberapa kali. Aku cukup mengenal sihir jahat yang mereka gunakan. Sambil berbicara, Agam memandang pria itu dan bertanya. Siapa di balik semua ini? Aditya Mahendra, atau orang lain? Karena Agam sudah menebaknya, pria itu tidak lagi menyembunyikannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara gemetar. Plot ini direncanakan guru besar Aditya. Yang menjalankannya adalah muridnya, Julian Chandra. Tapi, Julian... Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, jiwa pria itu bergetar. Energi hitam mengalir keluar dari jiwanya. Jiwanya menghilang dengan cepat. Sebuah mantra terkubur di tubuh mereka. Begitu mereka menyebut beberapa kata kunci, mantra akan bekerja dan jiwa mereka akan hancur. Selamatkan aku! Pria itu berteriak sedih, dan jiwanya hancur di detik berikutnya. Gunung Awan, aku tidak menyangka bahwa Gunung Awan begitu ambisius. Dia sampai mengincar kita. Heru meremas tinjunya dan berkata, setelah keluarga Suwandi menyembuhkan diri, kita akan memulai perang melawan Gunung Awan. Tuan Simon, bagaimana menurutmu? Ya. Simon mengangguk perlahan, ekspresinya sangat serius. Gunung Awan sudah menyusup ke klan lain, sudah terlambat untuk menyerang sekarang. Namun, Gunung Awan telah menyebabkan kerusakan besar bagi keluarga Suwandi. Jelas mereka tidak mungkin melepaskannya. Tuan Simon. Sinta berjalan masuk halaman. Pertama, dia melirik Agam. Kemudian, dia buru-buru membuang pandangannya saat pandangan mereka bertemu. Rona merah samar muncul di wajahnya. Bagaimana dengan para anggota klan? Itu ternyata tanda bahaya palsu. Hanya beberapa orang terluka dan sudah dikirim untuk perawatan. Setelah dia berbicara, Sinta mengubah topik pembicaraan dan berkata, Tuan Simon, keluarga Hippocrates meminta untuk bertemu di luar. Kenapa mereka ada di sini? Tanya Brian bingung. Kamu masih perlu bertanya.
Mereka pasti ingin menjilat Pak Agam. Heru tersenyum sambil mengelus janggutnya. Simon berkata, "Atur kamar tamu untuk mereka tinggali dulu. Aku akan menemui mereka setelah Pak Agam." Sinta terkejut di dalam hatinya. Menjamu Agam terlebih dahulu, lalu keluarga Hippokrates setelahnya. Siapa yang lebih penting jelas terlihat. "Aku akan mengaturnya." Sinta pergi dan tak lupa melirik Agam saat berbalik. Sebelumnya, Agam telah menunjukkan kekuatan dan kontrol yang kuat. Dia diam-diam merebut hati banyak wanita. Tidak terkecuali Sinta. Agam tidak tahu tentang ini. Dia masih memberikan senyum ramah untuk Sinta. Hal ini menyebabkan Sinta menjadi malu dan pergi dengan tergesa-gesa. Agam mengobrol dengan Simon sebentar. Kemudian, Simon mengatur tempat yang tenang untuk Agam beristirahat. Di ruangan yang terang benderang, Agam duduk di sofa tempat tidur dan mengatur auranya ke kondisi terbaik. Kemudian, dia merenungkan cincin cahaya emas dan cincin cahaya perak. Ketika berhadapan dengan formasi pembunuh ilahi, Agam menggunakan cincin cahaya emas untuk pertama kalinya. Sejujurnya, itu agak gegabah. Jika Agam menghadapi musuh yang kuat, dia bisa memanfaatkan momen sebelum Tungku Dewa Raja Tembaga menambahkan kekuatan untuk memberikan serangan fatal. Selain itu, saat ini Tungku Dewa Raja Tembaga masih dapat memenuhi kebutuhan suplemen kekuatan spiritual. Namun, jika kekuatannya ingin berkembang lebih jauh, itu mungkin tidak akan cukup. Oleh karena itu, berlatih menggunakan cincin cahaya emas hingga terampil adalah prioritas utama. Saat ini, Agam memiliki cincin cahaya emas, cincin cahaya perak, Tungku Dewa Raja Tembaga, dan pisau pelahap nyawa. Mungkin tidak ada orang di dunia ini yang lebih kaya darinya. Dengan kekuatannya saat ini, dia bahkan memiliki kekuatan untuk bertarung menghadapi kekuatan besar alam langit. Namun, musuh masih bersembunyi, terutama penyusupan gunung awan. Hal ini membuatnya merasakan bahaya. Dia harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Hanya dengan kekuatan yang lebih besar yang dapat menghadapinya. Bab 445, Kota Lingga. Di malam hari, Sinta datang mengetuk pintu. Keluarga Hippokrates sudah pergi. Simon meminta Sinta ke sini karena dia ingin memberitahu Agam sudah ada petunjuk mengenai batang biduk surgawi. Sepertinya tidak berjalan dengan baik. Batang biduk surgawi memang sulit didapatkan. Gumam Agam pada dirinya sendiri. Jika sudah mendapatkan batang biduk surgawi, Simon akan langsung mengambilnya sendiri, bukannya datang untuk memberitahu Agam berita itu. Setelah membuka pintu, Agam menatap Sinta di depannya. Wajah cantiknya merona merah. Di bawah gelap malam dan cahaya lampu, penampilannya sangat menawan. Agam tersenyum dan berjalan di depan duluan. Sinta kembali sadar dan buru-buru mengikuti. Sesampainya di pintu ruang tamu, sosok cantik lainnya muncul di bawah cahaya lampu. Ketiganya hanya kebetulan bertemu. "Kak Susan." Sinta tersenyum manis. Keluarganya dihancurkan oleh musuhnya. Sinta adalah satu-satunya yang selamat. Sejak dia datang ke keluarga Suwandi, semua orang merawatnya dengan baik. Susan memperlakukannya lebih baik dari adik kandung. Susan mengangguk sambil tersenyum, kemudian matanya tertuju pada Agam. Matanya yang indah mengilat dingin. Dia bahkan tidak menyapa dan memasuki ruang tamu sendirian. "Pak Agam, Kak Susan sedang dalam suasana hati yang tidak baik. Jangan dipikirkan." Sinta juga bingung dengan sikap Susan dan menghibur Agam. Agam tersenyum kecut. Suasana hati Susan sedang tidak baik apanya. Tatapan mata Susan barusan seolah-olah ingin menguliti dirinya hidup-hidup. Di ruang tamu, Simon dan para tetua berada di sini dan mengobrol satu sama lain. Mereka semua berekspresi sedih. "Pak Agam, kamu datang." Ketika Simon melihat Agam masuk, dia berdiri dan menyapa sambil tersenyum. Para tetua keluarga Suwandi berdiri bersamaan dan tersenyum ramah pada Agam. Agam melambaikan tangannya dan dengan santai menarik kursi untuk duduk. Heru meminta Agam untuk duduk di kursi utama, tetapi Agam menolak. Dia tidak suka aturan seperti itu. Hippokrates muda dan Linde dari keluarga Hippokrates mengatakan mereka datang untuk mengunjungi keluarga Suwandi. Mereka berbicara lama, tapi sebenarnya mereka tetap datang untukmu. Apa kamu ingin bertemu dengan mereka? Simon bertanya sambil tersenyum. Untuk sementara, tidak dulu. Ketika aku ingin bertemu mereka, aku akan mengambil inisiatif untuk mencari mereka. Agam melambaikan tangannya dan berkata, "Aku mengerti." Simon meminta Sinta untuk mempersilahkan keluarga Hippokrates pergi. "Susan, kekuatan keturunan ningratmu meledak dan bermutasi menjadi Phoenix kegelapan. Pak Agam yang menerjang bahaya dan menyelamatkanmu. Sudahkah kamu berterima kasih padanya?" Simon menatap Susan. Kalimat ini juga ditujukan untuk Agam. Setelah Susan bangun, dia mengetahui semua kejadian dari mulut ayahnya. Terus terang, dia sangat berterima kasih kepada Agam. Karena ini juga, dia tidak mengambil inisiatif membalas Agam.
Jika tidak, hal pertama yang dia lakukan ketika dia bangun adalah menemukan Agam dan memukulnya habis-habisan. Tentu saja, rasa terima kasih adalah satu hal. Itu tidak bisa mengimbangi kebenciannya terhadap Agam. Apalagi Susan tetaplah keturunan ningrat. Phoenix yang mulia sangat mementingkan dirinya sendiri. Dia tidak akan pernah membiarkan pria manapun melecehkan dirinya. Pak Agam dan aku bertemu di pintu barusan dan sudah mengucapkan terima kasih. Pak Agam, benar, kan? Susan tersenyum dan melemparkan senyum tidak tulus pada Agam. Sepertinya ada ancaman di matanya. Agam cemberut. Bocah kecil, kamu mengancamku? Nona Susan benar-benar baik. Dia menjabat tanganku di depan pintu untuk mengucapkan rasa terima kasihnya padaku. Suaranya penuh ketulusan yang berasal dari lubuk hatinya. Itu membuatku terharu. Agam menghela napas dan menatap Susan dengan pandangan rumit. Benarkah apa yang kamu katakan padaku sebelum kamu masuk? Susan terpaku. Dia tidak menyangka Agam akan berkulit badak. Dia pikir Agam hanya akan membalas dengan kalimat singkat. Susan tidak menyangka dia akan menambahkan begitu banyak adegan untuk dirinya sendiri. Pak Agam, apa yang aku katakan padamu? Susan bertanya dengan senyum yang dibuat-buat. Kamu lupa? Tidak, kamu seharusnya terlalu malu untuk mengatakannya. Benar juga, gadis-gadis biasanya pemalu. Karena kamu terlalu malu untuk mengatakannya, maka aku akan mengatakannya. Katamu, aku menyelamatkan hidupmu, kamu tidak punya cara lain untuk membalasnya selain memberikan jiwa ragamu padaku. PVFT. Heru baru menyesap teh dan langsung menyemburkannya. Para tetua di ruang tamu terbatuk satu demi satu. Simon lumayan terkejut dan bertanya. Susan, apa kamu benar-benar mengatakan ini? Aku... Susan keluh lidah. Dia juga terkejut dengan kata-kata Agam. Dia memelototi Agam dan memaksakan senyum. Apa aku mengatakan itu? Tentu saja. Aku sangat kaget, tapi aku tetap menolak. Menolak? Mata Susan menjadi gelap dan dia hampir pingsan. Dia tiba-tiba menyesal. Mengapa dia memprovokasi Agam? Orang ini tidak hanya berkulit badak, tetapi juga bajingan besar. Ya, aku bisa memahami cinta dan rasa terima kasih kamu untuk aku. Tapi aku tidak bisa memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Tuan Simon dan para tetua, menurut kalian bukankah begitu? Agam dengan terampil menggeser masalah ke Simon dan para tetua. Hal ini membuat mereka semua tercengang, sama sekali tidak tahu bagaimana menjawabnya. Mereka tidak pernah menyangka, orang kuat alam langit setengah langkah dan alam nirwana setengah langkah ini benar-benar memiliki sisi yang nakal seperti ini. Susan mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya. Rasa terima kasih. Rasa cinta. Aku hanya punya niat untuk membunuhmu. Susan ingin marah, tetapi Agam melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja, tidak ada artinya membicarakan hal ini. Aku masih lebih suka tidak menonjolkan diri. Tuan Simon, bagaimana pencarian batang biduk surgawi? Apa berjalan dengan baik? Susan marah setengah mati. Susan sangat marah, Agam malah tampaknya baik-baik saja. Rasa kemarahan yang tidak bisa dilampiaskan ini membuat Susan makin marah. Berbicara tentang batang biduk surgawi, wajah Simon menjadi lebih serius dan berkata, Pak Agam, setelah aku menghubungi teman lama aku, dia bersedia memberikan batang biduk surgawi dengan senang hati. Tapi, kita terlambat selangkah. Dia sudah menjual batang biduk surgawi kepada orang lain. Karena dijual, artinya bisa ditebus dengan harga yang lebih tinggi. Kata Agam perlahan. Kalau dia menjualnya kepada orang biasa, cara ini bisa dilakukan. Sayangnya, dia tidak menjualnya kepada orang biasa, tapi penguasa kota Lingga, Kiano Chaden. Penguasa kota Lingga? Agam agak bingung dan bertanya. Kota Lingga adalah wilayah keluarga Viander. Mengapa penguasa ini bernama belakang Chaden dan bukan Viander? Situasinya tidak rumit. Pada tahun 70-an, kota Lingga bukan milik keluarga Viander. Keluarga Viander membutuhkan waktu puluhan tahun untuk akhirnya mendapatkan kota Lingga. Kemudian, kepala keluarga Viander sebelumnya mengirim bawahan kepercayaannya, Kiano Chaden, untuk menjaga kota Lingga. Awalnya, tidak ada terlalu banyak masalah. Tapi, kepala keluarga yang sebelumnya tiba-tiba meninggal. Katanya dia dijebak dan dibunuh oleh kepala keluarga sekarang. Setelah Kiano mengetahuinya, dia memutuskan hubungan dengan keluarga Viander. Dia bergabung dengan bawahan kepala keluarga Viander lama untuk membentuk sebuah organisasi bernama Perkumpulan Tishi. Mereka memerintah lebih dari setengah wilayah kota Lingga. Kiano adalah pemimpin Perkumpulan Tishi. Agam mengerutkan kening dan bertanya. Keluarga Viander membiarkan keberadaan mereka? Simon menggelengkan kepalanya dan berkata. Kota Lingga adalah ibu kota provinsi Es, baik dari segi lokasi geografis, kekuatan ekonomi, dan pengaruhnya, kota ini sangat penting. Di bawah kepemimpinan Kiano selama bertahun-tahun, Perkumpulan Tishi telah benar-benar melebur ke semua lapisan masyarakat di kota Lingga. Bahkan, mereka punya koneksi di ibu kota kekasaran. Kalau memaksa melawan, keluarga Viander pasti akan melemah.
Hal ini akan mengguncang posisi keluarga Viander sebagai pemimpin Provinsi Es. Oleh karena itu, akhir-akhir ini, keluarga Viander ingin menyerang, tapi tidak berani. Mereka hanya bisa membiarkan Kiano tumbuh lebih kuat selangkah demi selangkah. Sekarang mereka telah menjadi duri dalam daging bagi keluarga Viander. Hei, menurutku keluarga Viander memang kuat, tapi kemungkinan besar mereka akhirnya akan mati karena duri ini. Bab 446, Persiapan. Pembicara tidak bermaksud apa-apa, tetapi pendengarnya mendapatkan maksud lain. Agam telah membunuh dua tokoh inti keluarga Viander satu demi satu. Hubungannya dengan keluarga Viander sudah benar-benar hancur. Jelas tidak mungkin untuk berharap mereka bisa berhubungan dengan damai. Selain itu, Fajar, keluarga Effendi, dan keluarga Viander sudah terikat bersama. Agam pasti tidak akan memaafkan keluarga Viander. Karena ada tokoh yang begitu bagus, dia tentu harus memanfaatkannya dengan baik. Apa yang ingin dia lakukan dengan membeli batang biduk surgawi? Mendapatkan uang atau memberikan ke orang lain? Tidak satu pun dari itu. Mereka membeli untuk berobat. Menyembuhkan penyakit? Agam agak terkejut dan berkata, apa dia sakit? Batang biduk surgawi adalah benda bersifat kuat dan beraura yang, kalau tubuh pasien bersifat negatif, energi negatif dan positif akan bertabrakan dan pasien pasti akan mati. Saat Agam mengonsumsi akar roh surgawi, hanya setetes embun kristal saja sudah hampir merenggut nyawanya. Sifat akar roh surgawi dan batang biduk surgawi hampir sama. Jika seseorang menggunakan batang biduk surgawi untuk mengobati penyakit, nasibnya pasti akan sangat mengenaskan. Baru-baru ini, Kiano menderita penyakit aneh dan dia sudah lama tidak dirawat. Agaknya, dia melakukan ini juga karena dia sudah panik. Setelah jeda, Simon berbisik. Pak Agam, meskipun penyakit Kiano telah memukul mundur banyak orang, aku pikir dengan kekuatanmu, kamu akan dapat menyembuhkannya. Selama kamu menyembuhkan penyakitnya, kamu tentu akan dapat meminta batang biduk surgawi. Kebetulan, pemikiran kita sama. Agam tersenyum. Aku malu untuk mengatakan ini. Aku berjanji untuk memberikan batang biduk surgawi langsung kepada kamu. Tapi, pada akhirnya, kamu sendiri harus pergi ke kota Lingga. Terlebih lagi, aku tidak bisa menemanimu kali ini. Bagaimanapun, aku mengerti. Keluarga Suwandi saat ini harus dijaga oleh seseorang. Kalau tidak, akan mudah bagi musuh untuk memanfaatkan kesempatan ini. Agam bukanlah orang yang tidak berperasaan dan tidak bernalar. Pandangannya tertuju pada Susan. Ekspresi Susan datar dan matanya yang indah menunjukkan permusuhan. Agam pura-pura tidak melihat dan tersenyum. Phoenix kegelapan ditekan olehku untuk sementara. Hanya sebatas 3 hari. Setelah 3 hari, masih akan ada ledakan. Perjalanan aku ke kota Lingga kali ini paling cepat 1 atau 2 hari dan paling lama 4 atau 5 hari. Untuk lebih aman, aku akan memberimu 1 set metode menjaga tubuh. Berlatihlah sekali di pagi hari dan sekali di malam hari untuk dapat memperpanjang waktu ledakan Phoenix kegelapan hingga lebih dari setengah bulan. Ketika kekuatanku meningkat lebih tinggi, aku akan memiliki cara untuk menyelesaikan bahaya tersembunyi ini sepenuhnya. Simon berseri-seri dan segera memerintahkan pelayannya untuk mengambil kertas dan pena. Agam menuliskan 1 set metode menjaga tubuh dan menyerahkannya kepada Susan secara pribadi. Nona Susan, terimalah. Saat dia berbicara, Agam berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Kejadian di siang hari tidak sengaja. Tolong maafkan aku. Susan agak terkejut. Melihat mata tulus Agam, kebencian di hatinya sudah menghilang banyak. Susan menerima metode menjaga tubuh dan mengangguk perlahan, tidak lagi mengatakan apa-apa. Simon memanggil Sinta dan berkata kepada Agam. Kamu pergi ke kota Lingga kali ini pasti akan menarik perhatian keluarga Viander. Tata berasal dari kota Lingga dan dia sangat mengenalnya. Dengan dia membantu kamu memandu jalan, kamu dapat menghindari pasukan keluarga Viander sebanyak mungkin. Dia juga bisa membantu kamu mendekati Kiano dan mendapatkan batang biduk surgawi. Terima kasih. Agam tersenyum dan berkata kepada Sinta. Aku harus merepotkanmu lagi. Sinta buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata. Pak Agam adalah orang yang berjasa besar bagi keluarga Suwandi dan juga orang berjasa untuk aku. Merupakan kehormatan bagi Tata bisa melakukan sesuatu untukmu. Hei, sudah larut. Istirahatlah dulu malam ini dan berangkat besok pagi. Simon tertawa. Agam kembali ke kamarnya. Dia menghubungi Wahyu, Jamal, dan lainnya, lalu meminta mereka untuk membantu menyelidiki semua informasi tentang Kiano. Bukannya keluarga Suwandi tidak bisa dipercaya, tetapi tidak ada salahnya untuk berhati-hati. Waktu pergi kali ini tidaklah singkat. Tentunya, dia harus mengatur semuanya dengan baik sebelum bisa pergi dengan tenang. Saat ini, Citra menelpon. Sudah tidur? Suara lembutnya datang dari telepon. Agam melirik waktu. Sudah hampir jam 12 malam. Dia bingung dan bertanya. Sudah larut malam. Apa kamu masih belum tidur? Aku sedang mengurusi masalah perusahaan Yubela. Aku punya kabar baik untukmu.
Perkembangan perusahaan Yobela berada di jalur yang benar dan akan segera menghasilkan keuntungan. Tapi, saat ini, proyek bisnis perusahaan relatif monoton. Semua tergantung pada keluarga Swandi. Dalam perkembangan jangka panjang, mudah bagi keluarga Swandi untuk mengontrol bagian penting perusahaan. Jadi, aku ingin memulai proyek lain untuk mengembangkan industri internet. Bukan hal aneh Citra khawatir. Hanya saja, Agam menggelengkan kepalanya dengan pasrah. Keluarga Swandi akan membelot. Dulu mungkin saja, tetapi sekarang seberani apapun Simon, dia tidak akan berani memiliki niat itu sedikit pun. Sekalipun Agam menjelaskan situasinya pada gadis ini, dia sama sekali tidak akan percaya. Biarkan saja Citra melakukannya. Apa kamu punya cara? Kalau tidak, aku perkenalkan orang ke kamu saja. Agam tidak ingin Citra begitu lelah. Selama Citra mau, dia bisa menjadi ratu perdagangan nomor 1 di wilayah timur kapan saja. Tidak. Sumber daya yang kamu perkenalkan pasti berasal dari keluarga Swandi, jadi lebih baik tidak melakukannya. Setelah jeda, Citra tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya dan berkata, aku menghabiskan beberapa waktu untuk menghubungi pihak kota Lingga. Dia adalah orang yang bernama Keanu Caden. Katanya dia adalah penguasa kota Lingga. Perusahaannya yang bernama Hagen sangat sesuai dengan kebutuhan kita. Aku akan pergi ke kota Lingga besok. Apa kamu ingin pergi bersama? Kebetulan sekali. Aku juga akan ke kota Lingga besok. Apa yang akan kamu lakukan? Bantu orang mengobati penyakit. Agam, jangan salahkan aku karena memukul antusiasme kamu. Meskipun kemampuan medis kamu cukup baik, sebaiknya kamu menggunakan kemampuan ini sesedikit mungkin untuk memperluas jaringan kamu. Kalau suatu hari kamu gagal, kamu akan gagal total dengan mudah. Citra ragu-ragu sejenak dan berkata dengan tegas. Kamu tolak saja masalah menyembuhkan penyakit itu. Pergilah ke kota Lingga bersamaku besok. Kita akan mengembangkan karier kita dalam ketenangan ya. Kamu tidak perlu khawatir. Aku punya rencanaku sendiri. Setelah selesai, aku akan mentraktirmu makan. Agam tidak ingin memikirkan topik seperti itu lagi. Dia juga tahu Citra mengkhawatirkannya. Namun, jika mereka berdua terus berbicara seperti ini, mereka pasti akan bertengkar lagi. Kamu! Lupakan saja, aku sudah mengatakan semuanya. Mau dengar atau tidak, itu urusanmu. Citra agak marah. Dari sudut pandangnya, Agam benar-benar keras kepala. Seiring tanggal pertunangan ditetapkan, hal ini membawa tekanan besar baginya. Citra sangat ingin membangun perusahaan bangkit dan bersaing dengan Fajar secara langsung. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, Citra hanya sendirian. Di tengah malam, dia sangat berharap seseorang dapat bersama-sama meringankan bebannya. Orang itu hanya boleh Agam. Akan tetapi, setelah Agam menyerahkan perusahaan kepadanya, dia lepas tangan sepenuhnya. Citra tidak melihatnya sepanjang hari. Agam berlarian kemana-mana. Terus terang, dia bisa dibilang tidak melakukan pekerjaannya dengan benar. Hal ini yang membuat Citra merasa sangat lelah. Jika bukan karena rasa bersalah dan rasa suka terhadap Agam, serta obsesi Citra untuk mengendalikan nasibnya sendiri, mungkin Citra sudah lama menyerah. Mendengarkan suara tat dari telepon, Agam membuka mulutnya, tetapi dia sama sekali tidak tahu harus berkata apa. Ya sudahlah. Tidak peduli berapa banyak yang kamu katakan, lebih baik melakukan lebih banyak. Perjalanan ke kota Lingga ini akan menyelesaikan urusan Keanu. Masalah Citra juga akan sekalian terpecahkan. Ketika semuanya sudah siap sepenuhnya di hari pertunangan, Agam akan memberitahu Citra identitasnya dengan kondisi nyata. Ini akan jauh lebih meyakinkan daripada berbicara melalui telepon sekarang.